Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggia Radita dari kelas 12 TKJ 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai pembahasan soal ujian UKK tahun ajaran 2022. Sedikit informasi, ujian UKK merupakan sebuah upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan tingkat SMK. Diharapkan dengan adanya program ini, SMK bisa menghasilkan lulusan yang berkompeten di dunia kerja nantinya. Saya sendiri merupakan seorang siswa dari SMK Negeri 1 Painan dengan jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Berhubungan dengan sebentar lagi akan diadakannya ujian UKK, maka sekarang memasuki pelatihan-pelatihan untuk ujian UKK. Maka dengan itu saya membuat video ini sebagai media pembelajaran bersama dengan teman-teman yang senasib dengan saya. Baiklah, tidak panjang-panjang, saya sudah menyiapkan beberapa soal. Teman-teman bisa lihat. Soal yang pertama, melakukan pemasangan topologi jaringan. Untuk melakukan pemasangan topologi jaringan ini, kita membutuhkan beberapa alat yang harus disediakan. Yang pertama, pastinya router mikrotik, access point, dan juga switch. Dan juga ada beberapa perangkat lainnya seperti laptop, HP, dan juga mungkin kabel jaringan atau konektor. Nah, untuk melakukan membangun topologinya, kita bisa melihat sketsa yang disediakan atau bisa kita rancang sendiri. Selanjutnya, setting IP address. Untuk menyeting IP address, kita harus masuk ke Winbox. Caranya ini merupakan tampilan dari Winbox. Oh ya, sebelum itu kita harus mengkonfigurasikan access point kita terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Cara untuk mengkonfigurasikan access point terlebih dahulu yaitu dengan memasukkan IP default dari access point kita ke control panel. Setelah kita masukkan, maka kita ketikkan IP access point kita di mesin pencarian. Lalu kita akan pergi ke login default dari access point. Nah, ini saya sudah menyeting access point-nya dengan nama saya sendiri. Teman-teman bisa lihat. Nah, selanjutnya ketika langkah-langkah awal sudah berhasil dilakukan, maka kita langsung masuk ke konfigurasi atau setting IP address. Caranya, yang pertama yaitu kita harus menambahkan DHCP kliennya terlebih dahulu sebagai ISP atau Internet Service Provider atau penyedia internet. Di sini saya menggunakan Ether 1 sebagai penyedia internetnya. Nah, ketika sudah kita tambahkan dan statusnya sudah bound, maka internetnya sudah tersedia. Lalu selanjutnya kita menambahkan address itu Ether 1, Ether 2 untuk laptop. Di sini saya menambahkan IP 192.168.100.1/24. Lalu kita tekan apply. Selanjutnya untuk access point kita gunakan Ether 3 dengan IP 192.168.200.1/24. Untuk IP address ini teman-teman bisa sesuaikan dengan keinginan kalian atau yang sudah diatur ya. Itu bisa kalian custom sendiri. Selanjutnya kita harus mengkonfigurasikan login hotspot. Caranya yaitu pertama kita buat DHCP servernya terlebih dahulu.
Nah, berhubung di sini saya hanya ingin mengkonfigurasikan untuk Ether 3 access point, maka saya hanya menambahkan DHCP server untuk Ether 3. Next saja ya. Selanjutnya kita checklist DNS-nya, allow remote request, lalu kita apply. Lalu kita buat firewall-nya dengan cara klik NAT, lalu tambah. Di sini kita ubah, kita tambahkan out interface-nya menjadi Ether 1. Sorry, maaf. Satu, lalu actionnya kita ubah jadi masquerade. Setelah semua alat sudah terpasang, lalu kita apply. Selanjutnya saya akan konfigurasi. Nah, setelah sampai ke langkah ini, maka kita bisa membangun login hotspotnya dengan cara klik hotspot di menu IP, lalu kita tambahkan servernya dengan klik hotspot setup. Kita gunakan Ether 3 sebagai sumbernya, lalu kita klik saja, next saja. Nah, DNS server di sini kita isi 8. DNS name bisa kita isi dengan nama kita sendiri, misalnya seperti Anggi. Lalu kita buat password untuk user kita. Misalnya di sini saya membuat password 1234. Oke. Nah, ini sudah berhasil membuat login hotspot. Untuk mempercantik ya login hotspot kita bisa menambahkan template di server profil. Klik 2 kali server profilnya, lalu ubah HTML directory-nya menjadi login hotspot yang telah kalian siapkan. Lalu selanjutnya masuk ke WiFi kalian, kalian cari nama jaringan kalian. Sini saya menggunakan Anggara Dita. Tadi saya mengisi passwordnya 123456778. Nah, nanti akan diarahkan ke login hotspot kita. Ini adalah tampilan dari login hotspot saya. Selamat datang di Anggara Hotspot. Ingat ya, tadi kita mengisikan username dan passwordnya adalah admin. Lalu teman-teman bisa klik enter. Tadi kita mengisikan username dan passwordnya yaitu admin. Ini ada username dan password 10234. Username-nya adalah admin. Oke. Nah, kita sudah berhasil login. Oke, kita tunggu saja. Kita sudah berhasil login. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah tampilan dari access point, yaitu tabelling. Pertama itu adalah lalu apa langkah selanjutnya? Soal selanjutnya adalah mengkonfigurasikan web proxy. Untuk mengkonfigurasikan web proxy ini sebagai perantara kita sebagai perantara ini. Yang pertama kita klik web proxy, kita enable, anonimusnya kita enable juga, lalu kita isi change administratornya terserah kalian mau menulis apa. Sini saya menggunakan nama saya sendiri, Anggara Dita gmail.com. Lalu kita klik juga ini, lalu kita apply, lalu kita pergi ke menu akses, kita isikan
web apa yang mau kita blokir atau kita bangun proxy-nya. Misalnya di sini saya ingin memblok Linux or ID, maka kita tulis saja linux.or.id, lalu kita klik deny, lalu kita apply. Nah, lalu kita buat transparannya di firewall agar proxy kita bisa berjalan. Pertama kita ubah actionnya menjadi redirect, isi portnya 8080, lalu kita generalnya kita ubah menjadi DSTNAT, nanti TCP, lalu di exportnya kita isi 80 dan interface-nya itu Ether 3. Ini teman-teman bisa menambahkan IP access point tersebut. Nah, lalu kita cek apakah web proxy yang telah kita konfigurasikan berhasil atau tidak. Di sini saya menggunakan HP untuk mengecek apakah konfigurasi saya berhasil atau tidak. Nah, seperti yang dilihat ini konfigurasinya telah berhasil. Teman-teman bisa lihat sendiri konfigurasinya sudah berhasil. Nah, setelah konfigurasi web proxy-nya berhasil, kita langsung masuk saja ke konfigurasi selanjutnya, yaitu membuat user acak. Untuk membuat user acak di MikroTik, saya menggunakan userman. Langsung masuk saja ke aplikasi userman-nya. Nah, selanjutnya ini saya akan mencoba untuk memblokir situs MP3. Baiklah, di sini saya akan setelah login dari pertanding, di sini saya akan mencoba untuk memblokir MP3 kaki. Oke, ini adalah tampilan dari userman. Pertama, kita ketikkan IP dari laptop, IP Ether 2, itu IP 100.1. So, loginnya admin dan login. Nah, anonimusnya di checklist. Ini teman-teman bisa mengisi. Nah, ini adalah tampilan dari userman. Untuk menambahkan user acak, kita masuk ke hotspot user list, lalu kita klik generate, lalu kita isi semua opsi yang ada di sini. Kita gunakan number sebagai kodenya, kita atur 4 banyak kode, lalu kita isi saja ini. Kita tambahkan. Ini kita klik kita isi saja ini dengan default. Ini per jam ya. Ini kita buat aja jadi hotspot lagi. Lalu kita isi banyak user acaknya, mau kita buat berapa, misalnya kita buat aja 20, lalu harga untuk vouchernya lagi buat 10.000, lalu kita generate. Itu opsinya kita klik ini, kita klik api. Nah, kita sudah berhasil membuat userman-nya, user acaknya di user manager. Lalu kita pergi ke MikroTik kita untuk mengeceknya apakah terbaca atau tidak. Kita pergi ke hotspot, lalu kita pergi ke user. Ini adalah user acak yang telah kita buat tadi.
user acaknya berjumlah sebanyak 20. itu pennya itu DSA. Lalu selanjutnya kita masuk ke konfigurasi batas waktu. Nah, di sini batas waktu saya menggunakan firewall dan fitur dari filter rules. Kita tambahkan, lalu kita actionnya kita kasih drop, lalu generalnya kita atur dengan forward, chainnya, lalu kita interface-nya kita gunakan Ether 3. Nah ini adalah batas waktu kita. Lalu kita cek apakah berhasil atau tidak. Di sini batas waktunya masih aktif ya. Batas waktunya aktif. Apakah kita bisa mengakses internet atau tidak? Oh ya, kita atur dulu waktu dari batas waktunya. Kita mau jam berapa? Misalnya kita blok akses internetnya sedikit dari jam 14 sampai jam 19.00. Lalu kita cek apakah konfigurasi kita berhasil atau tidak. Nah, di sini kita tidak bisa mengakses internet ya teman-teman. Nanti bisa kita lihat di sini tidak bisa, hanya berputar-putar saja. Dikarenakan batas waktunya aktif. Nah, untuk mengakses internet kembali kita matikan saja. Ini kita silang, lalu kita coba lagi apakah berhasil atau tidak. Nah, sekarang sudah berhasil. Nah, itulah beberapa contoh dari soal ujian UKK. Dengan berakhirnya beberapa soal yang telah kita bahas tadi, maka videonya juga sampai di sini saja. Saya memohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan juga saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.